Kini, lebih dari 4 dekade setelah revolusi pertama, Iran kembali menunjukkan fenomena yang sama, bahkan dalam intensitas yang lebih kuat. Apa yang terjadi saat ini bukan sekadar kelanjutan dari revolusi 79, melainkan revolusi kedua, sebuah konsolidasi nasional dan ideologis yang mengembalikan Iran ke momentum awal perjuangannya. Berbagai peristiwa regional dan global, dari konflik di Gaza, ketegangan dengan Israel, hingga perubahan peta geopolitik kawasan, telah memicu kebangkitan kembali kesadaran metafisis yang menjadi fondasi revolusi. Lapisan-lapisan yang mungkin sempat tertutup oleh rutinitas kehidupan sehari-hari kini terbuka kembali. Masyarakat Iran dari berbagai lapisan kembali menghayati makna perjuangan dan pengorbanan dengan cara yang hanya terjadi pada masa-masa awal revolusi. Ini bukan sekadar solidaritas politik. Ini adalah pengalaman eksistensial bersama. Ketika ribuan warga Iran turun ke jalan menyuarakan dukungan terhadap Palestina, mereka tidak sedang melakukan gerakan simpati biasa. Mereka sedang menghidupkan kembali narasi metafisis yang menjadi inti keberadaan mereka sebagai bangsa. Bahwa mereka adalah bagian dari proses perlawanan terhadap kezaliman. Bahwa sejarah memanggil mereka untuk mengambil posisi. Bahwa kesaksian atas kebenaran adalah panggilan yang tidak bisa ditolak. Konsolidasi ini tidak terjadi karena propaganda atau mobilisasi paksa. Ia muncul dari kedalaman kesadaran kolektif yang telah dibentuk selama berabad-abad. Ia adalah aktualisasi dari apa yang selama ini hanya tersimpan sebagai potensi. Bukti bahwa api metafisis Iran tidak pernah padam. Hanya menunggu saat yang tepat untuk menyala kembali. Atau lebih berkobar. Dalam revolusi kedua ini, Iran tidak hanya mengkonsolidasikan kekuatannya, tetapi juga memperdalam pemahamannya tentang dirinya. Generasi baru yang tidak mengalami langsung peristiwa 79 dan perang dengan Irak kini menemukan kembali akar metafisisnya melalui pengalaman langsung berhadapan dengan ancaman eksternal dan solidaritas global. Para pemuda yang lahir pasca revolusi, yang tumbuh di tengah gempuran budaya global dan tekanan sanksi ekonomi, kini menunjukkan kesetiaan yang sama. Seperti generasi pertama revolusi, mereka tidak pernah mengenal Khomeini secara langsung, tetapi semangatnya hidup dalam diri mereka. Mereka tidak mengalami perang, tetapi kesiapan untuk berkorban mengalir dalam darah mereka. Ini membuktikan bahwa metafisika Iran bukan doktrin yang diajarkan, melainkan realitas yang dihayati. Ia ditransmisikan bukan melalui indoktrinasi, tetapi melalui pengalaman kolektif, melalui tradisi yang terus hidup, melalui cara memandang dunia yang diwariskan dari generasi ke generasi, kadang secara sadar dan kadang secara tidak sadar. Kepemimpinan Ali Khamenei dalam fase ini mengambil makna yang lebih dalam. Ia bukan sekadar penerus Khomeini, tetapi penjaga api suci di saat badai paling kencang. Di bawah kepemimpinannya, Iran tidak hanya bertahan, tetapi justru menemukan kembali jati dirinya. Tekanan dari luar yang dimaksud untuk melemahkan justru menjadi katalis bagi kebangkitan kembali. Revolusi kedua Iran memiliki dimensi yang berbeda dari yang pertama. Jika revolusi 79 lahir dari penolakan terhadap tirani domestik dan dominasi asing, revolusi kedua lahir dari kesadaran akan tanggung jawab global. Iran tidak lagi hanya berjuang untuk dirinya, tetapi untuk seluruh proses perlawanan di kawasan, bahkan di dunia. Dukungan terhadap Palestina, Hizbullah, dan berbagai gerakan perlawanan lainnya bukan sekedar kebijakan luar negeri. Ia adalah manifestasi dari pandangan dunia yang melihat batas-batas negara sebagai sesuatu yang artifisial, sementara kebenaran bersifat universal. Ketika seorang anak gugur di Gaza, ia adalah anak bagi setiap Muslim dan warga Iran. Ketika setiap pejuang terbunuh di Lebanon, ia adalah syahid bagi seluruh umat Iran dan umat Islam. Dalam kerangka metafisis ini, solidaritas melampaui batas-batas teritorial. Ia adalah ekspresi dari keyakinan bahwa umat manusia adalah satu, bahwa kezaliman dimanapun adalah kezaliman terhadap semua, bahwa perlawanan dimanapun adalah perlawanan semua. Kesadaran inilah yang membuat Iran tidak pernah merasa sendiri. Meski secara politik terisolasi, mereka terhubung dengan jaringan makna yang melampaui peta geopolitik. Bagian dari narasi besar yang membentang dari masa lalu hingga masa depan, dari Karbala hingga Al-Quds, dari kesyahidan Al-Husain hingga pembebasan Palestina. Pada akhirnya, metafisika Iran mengajarkan sesuatu yang universal, bahwa manusia tidak bisa direduksi menjadi makhluk ekonomi atau makhluk politik. Ada dimensi lain dalam diri manusia yang menuntut pengakuan dan pemenuhan, dimensi yang membuat manusia rela berkorban, rela menderita, bahkan rela mati untuk sesuatu yang diyakini lebih besar dari napas.
Iran dengan segala keunikan sejarah dan budayanya adalah salah satu tempat di mana dimensi ini masih terlihat jelas dalam kehidupan publik. Di saat dunia semakin didominasi oleh logika pasar dan kalkulasi untung rugi, Iran menjadi pengingat bahwa ada cara lain untuk memahami realitas dan menjalani kehidupan. Revolusi kedua membuktikan bahwa metafisika Iran bukan fosil masa lalu yang akan segera punah. Ia adalah realitas hidup yang terus berkembang, yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Ia adalah api yang tak pernah padam, yang terus menyala meski diterpa angin paling kencang. Dalam konsolidasi nasional dan ideologis ini, Iran tidak hanya menemukan kembali masa lalunya, tetapi juga menegaskan masa depannya. Ia menunjukkan bahwa peradaban yang dibangun di atas fondasi metafisis yang kokoh tak mudah runtuh oleh tekanan material. Ia bisa terhuyung, bisa terluka, tetapi tidak akan pernah menyerah. Selama lapisan metafisis ini masih hidup, Iran akan terus menjadi fenomena yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh kategori-kategori yang lazim dipakai di Pentagon dan White House. Analisa geopolitik akan terus kebingungan. Analisa ekonomi akan terus menganggapnya tidak rasional. Analisa militer akan terus melihatnya sebagai resiko yang tak perlu. Padahal yang sedang beroperasi bukan sekadar strategi negara, melainkan cara memahami eksistensi itu sendiri. Dan selama cara memahami eksistensi itu masih hidup, Iran akan terus bergerak dengan logikanya sendiri. Logika yang tak selalu bisa dipahami oleh mereka yang matanya hanya terlatih melihat permukaan, melihat angka. Tetapi terasa nyata bagi mereka yang mau menyelami kedalaman realitas. Refresh your mind, join Diagnosa Logika. Share knowledge ini.